warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilahi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah alina fi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidhamillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Syafi'ul Syafa' Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semalam kita sedikit membahas tentang masalah daripada afatul qalbi, daripada ma'asul qalbi, daripada maksiat hati, pekerjaan maksiat yang ada di dalam hati kita. Hati adalah sesuatu yang penting bagi kita, sesuatu yang sangat penting, yang perlu kita lebih perhatikan daripada anggota jasad zahir kita, adalah hati kita. Karena kemarin saya jelaskan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kita. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari la yanfa'u malun, tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat malun wala banun, anak-anak, kecuali adalah datang pada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat daripada maksiat hati. Dan juga diantara tanda-tanda orang-orang soleh, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah hatinya selamat daripada maksiat hati. Hatinya selamat daripada penyakit hati. Itu diantara tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya bersih, karena hatinya selamat daripada penyakit daripada maksiat hati. Seseorang menjadi wali Allah, kekasih Allah, menjadi orang soleh, kenapa? Karena hatinya bersih. Jangan sampai hati itu menjadi kotor. Dan juga hati itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau orang menampakkan zahir, menyembunyikan keburukan dalam hatinya, berarti orang itu munafik, ya Pak. Munafik. Nah, tapi hendaklah kita tampakkan zahir kita bagus, hati kita juga bagus. Ada diceritakan seseorang yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Lewat orang itu penghuni surga. Jelas apa? Berapa dikatakan oleh Nabi orang itu adalah ahlul jannah. Para sahabat bingung, apa gawiannya ini, amalnya apa sehingga dia itu menjadi orang yang dikatakan ahlul jannah, orang penduduk surga. Para sahabat bingung. Ada seorang sahabat ingin mengetahui daripada amal ibadahnya, sehingga seorang sahabat itu menginap kepada seseorang tersebut, bermalam di rumah orang yang disebut dengan ahlul jannah tadi. Bermalam hendak tahu ini apa gawiannya, hendak tahu gawian daripada orang tersebut. Nah, dikatakan Nabi tadi, jadi sahabat itu bermalam, sahabat itu artinya aku dia ada masalah perjalanan bermalam medikam. Padahal niatnya melihati, meneliti apa gawiannya. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tersebut bermalam semalaman melihat gawiannya kayak orang biasa aja juga. Kayak orang seperti biasa amalnya. Kada kayak maksudnya nang lupa ibadah banyak semua kada. Kali kedua, ketiga kayak itu juga bingung juga nih. Artinya kada dapat inya mencari mungkin ada amal khusus kah, amal ibadah, bingungnya sampai 3 hari cuma pada aku dijinya kan ada pian nih, kada ada alasan aja. Artinya ada masalah dalam keluarga, bagaimana makohan bagaimana ikamnya, hanya mengetahui apa amal ibadah ikamnya, gawian ikamnya apa, sehingganya engkau dikatakan apa tadi oleh Nabi ahlul jannah ini dikatakan ya. Jadi kenapa orang
sahabat tadi bapak ngisahkan apa nang terjadi nang dikatakan oleh Nabi. Jadi apa garang deui nikam nih sehingga nikam orang yang dikatakan orang nang berada ahlul jannah. Aku lihat seperti biasa aja jarang orang tadi aku setiap harinya di dalam hatiku kadada penyakit hati, ada hiri lawan orang, ada dengki orang kada, hatiku selamat terhadap orang kadada rasa hiri dengki lawan orang lain kadada, hasud kadada. Artinya orang itu di sehari-harinya hatinya selamat daripada penyakit hatinya bersih, kadada hiri lawan saudara muslim. Nah itu aja amalannya, itu aja gawiannya, artinya hatinya bagus, hatinya bersih, kadada hiri terhadap kaum muslimin nang lainnya, sehingganya orang tersebut dikatakan oleh Nabi orang ahlul jannah. Amal ibadahnya biasanya tapi hatinya bersih, kadada hiri terhadap muslim nang lainnya. Jadi luar biasa hati bersih ini, amal bersih. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di sekarang di Cididol di Jakarta haulnya nih. Biasa Habib Umar datang di rumah haul Syekh Abu Bakar bin Salim ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, beliau berdoa, ya Allah bersihkan hatiku dan keturunan-keturunanku. Nah, luar biasa permintaannya tuh. Permintaan agar dibersihkan hati kepada keturunan-keturunannya juga dibersihkan hati. Kalau orang sudah bersih hati, otomatis memaham ilmu agama nyaman, menghafal ilmu agama nyaman. Tapi walaupun orang itu ilmu banyak tapi hatinya kok kotor ya kalau kawan juga. Tapi kalau sudah hati bersih, insya Allah anak ilmu nyaman, menghafal nyaman karena sudah hatinya bersih, menerima nasihat orang lain pun nyaman, mudah mendapatkan kebaikan karena hatinya bersih. Di antara tanda-tanda kasih Allah Subhanahu wa taala adalah salamatus sudur, hatinya selamat daripada maksiat, daripada penyakit hati. Jadi penting benar, luar biasa. Hati itu kalbu, artinya berbolak. Kenapa dikatakan kalb? Bahasa Arab kalb itu kalb itu berbolak karena cepatnya berbolak-balik. Lebih cepat diriwayatkan bahwasanya lebih cepat daripada kita menjelang banyu atau menggulalak banyunya. Kalau hati itu lebih cepat berubahnya daripada seperti itu, daripada banyu menggurak tuh kayak menggelelak tuh. Kayak bila masak udah banyu tuh menggurak, kalau gelelak kayak cepatnya tuh. Hati lebih cepat berbolak-baliknya daripada itu Tuhan. Hati, makanya kita berdoa Allah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wala ta'atik. Ya Allah, ya wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ala dinik, atas agama engkau dan atas taat kepada engkau. Makanya hati ini cepat banget bolak-balik daripada air nang gelembung nama didih itu lebih cepat kan, lebih bisa cepatnya hati. Makanya kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk keteguhan hati kita di tempat tetapkan dalam agamanya Allah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'atul qalbi, semalam kita berbicara tentang masalah maksiat hati, ini sekarang berbicara tentang taat qalbi. Nah, perbuatan baik daripada hati. Amawamin ta'atul qalbi, daripada sebagian daripada taat hati adalah al-imanu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani, meyakini, ya Allah, itu adalah daripada taat hati. Hati kita harus taat, dapat bentuk taat kita adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yakin, dan juga kita yakin dalam kitabnya yakin bahwa ayya'taqida biqalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman. Kita mengiktikadkan di dalam hati kita akan agama Islam adalah i'tikad jaziman, yang yakin, yang bersih daripada keraguan, nang suci daripada keraguan, beserta ma'anutki bisyahadatain, beserta kita melapaskan dengan dua kalimat syahadat. Yakin adalah termasuk ta'atul qalbi, perbuatan taat hati kita adalah. Yang kedua tadi adalah, yang pertama tadi adalah beriman dengan Allah, dan yakin pun ada termasuk daripada ta'atul qalbi, bentuk ketaatan hati kita. Wal ikhlas, dan ikhlas dalam kita mengerjakan sesuatu, karena
Karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk taatul qalbi, bentuk-bentuk taatnya hati, bentuk-bentuk perbuatan baik hati kita. Taat hati kita adalah beriman dengan Allah. Kita beriman, yakin, tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan juga ikhlas adalah bentuk taat hati. Al-imanu billah, yang kedua tawadu adalah tawadu, rendah hati. Rendah hati termasuk adalah apa? Adalah ketaatan hati kita. Lawannya berarti maksiat qalbi adalah apa? Adalah sombong, kibir. Dan taat hati adalah tawadu, rendah hati. Maksudnya tawadu bi'alla yara li nafsi fadlan ala ahadin. Tawadu itu dapat dengan bahwa dia memandang bagi dirinya, bahwa dia tidak memandang pada dirinya ada kelebihan atas orang lain. Karena dia merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa dirinya tuh lebih rendah daripada orang lain. Kita melihat orang yang lebih tua daripada kita bayangkan orang itu lebih banyak taatnya daripada kita. Kita melihat daripada orang yang lebih muda daripada kita pandang orang tersebut sedikit maksiatnya, banyak kita karena kita lebih tua. Kita apalagi memandang daripada ahlul maksiat, takut dapat di akhir hayatnya orang lebih baik. Orang apalagi maksudnya orang-orang kafir, takut apa mereka masuk Islam ya. Lebih ya orang masuk Islam tuh enak apa? Apa dosa-dosanya kadang apa diampuni. Tawadu, rendah hati bahwa dia kadang melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain. Walaupun orang tersebut lebih ilmunya lebih tinggi, orang tersebut merasa dirinya lebih rendah. Itu adalah tawadu. Tawadu itu letaknya di dalam hati. Ada nang di anggota tubuh kita bahkan ada, tapi hati sombong, ada awal juga. Nang tawadu itu letaknya di dalam hati. Rendah hati di dalam hati teh, karena tawadu itu letaknya di dalam hati. Ujure awak modelan tapi dalam hati gerunom ya kalau ada tawadu itu letaknya dalam hati. Dia melihat dirinya kada kelebihan daripada orang, bahkan dia melihat dirinya apa orang yang sangat banyak dosanya, orang yang banyak kekurangannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah orang yang tawadu itu mana apa orang kecuali Allah angkat derajatnya. Mantau Allah, orang yang bertawadu Allah angkat derajatnya. Kalau kita begitu tawadu, ada makin tawadu itu makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makin kita tawadu menunjukkan orang itu adalah orang yang betul-betul mulia. Kalau kita tawadu itu jadi merasa apa kada mulia, merasa kada. Nang tawadu itu adalah orang yang lebih mulia karena ia mengerjakan taatul qalbi, mengerjakan daripada ketaatan hatinya. Hatinya taat. Kalau hatinya taat, insyaallah anggota jasad tubuhnya pun akan taat kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya apalagi ada termasuk daripada taatul qalbi wan nasihatu lil muslimin. Menasihati bagi kaum muslimin. Kayak bagaimana menasihatinya apa? Wa hiya as-sidqu fi talabi naf'ilahum. Ada menasihati ia apa benar-benar pada menuntut manfaat bagi mereka. Artinya hatinya itu menasihati untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kalau hendak menasihati itu untuk apa? Karena untuk minta disanjung, atau kalau untuk minta apa lagi menasihati orang untuk minta supaya disanjung, supaya dilihat orang kada, tapi menasihatinya itu sidak benar-benar karena untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu termasuk taatul qalbi juga daripada perbuatan. Nah, selanjutnya wasakha adalah apa lagi? Orang yang pemurah adalah termasuk taatul qalbi. Nah, apa tadi apa an-nasi apa wa huwa an tajawada bima fadala an hajatik wa afdalu minhu al-ithar wa huwa an tajawada bil mali ma hajati ilayhi qala ta'ala fi ma'rimati wa thanawi yu'athiru ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Orang nang pemurah termasuk orang pemurah dengan sesuatu yang Allah lebihkan daripada hajatnya. Inya ada lebihan, inya beriakan daripada hartanya. Dan lebih baik yang abdan adalah kita mendahulukan orang wantau jiwa bil mali ma hajati ilahi, padahal kita
berhajat kepada itu, tetapi kita nampak kita dahulukan orang lain, itu lebih kedudukannya lebih tinggi lagi. Begitu pulang apalagi termasuk adalah ta'atul qalbi wa husnul dhanni, adalah sangka baik lawan orang, berprasangka baik lawan orang, sangka baik terhadap orang, itu termasuk adalah perbuatan taatnya hati kita. Inna husnul dhanni billahi min husnil ibadah, sesungguhnya bahwa husnul dhan billah, sangka baik dengan Allah, termasuk daripada perbuatan min husnil ibadah, daripada baiknya ibadah, daripada perbuatan daripada baiknya beribadah kita adalah sangka baiknya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk adalah husnul ibadah, bagusnya ibadah seseorang dan sangka baik. Apa yang terjadi sangka baiknya Allah? Kalau ada manggaruto, nah itu termasuk termasuk nasihat hati, memprotes kan. Nah adalah hendaklah kita sangka baik kepada anna inda dzanni abdi, kata Allah, aku gak tergantung sangkaan daripada hambaku. Shahibul husnul dzan la yakhib in akhta, orang yang sangka baik itu tidak akan rugi walaupun sangkaannya tersalah. Sangkaannya tersalah, kita sangka baik bahwa itu orang baik, padahal ibarat itu aslinya orang buruk, tetapi kita nggak sangka baik, kada rugi kita, malah nggak rugi itu orang yang sangka buruk. Nah, jadi ada sangka baik adalah termasuk daripada perbuatan ta'atul qalbi, perbuatan baik di dalam hati. Selanjutnya wa ta'zim sya'airallah, adalah menghormati syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. A'lamu din wa hiya al-mawadhi allati yuqammu fiha din, tempat-tempat yang didirikan, yang dilaksanakan padanya agama, seperti masjid kita muliakan, ataupun Al-Quran kita muliakan, ataupun kitab-kitab seperti ini kita muliakan, karena syiar-syiar agama. Nah, apalagi sesuatu yang ada tulisan daripada ayat Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW, kita muliakan. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid kita muliakan. Zawiyah itu biasanya tempat-tempat zawiyah, tempat duduk menuntut ilmu. Zawiyah kalau di Arab zawiyah. Wasafa wal marwah, safa wal marwah muliakan. Saya Ka'bah kita muliakan, tempat-tempat dan juga tempat-tempat mulia, kita hendaklah kita muliakan. Al-Quran dan lain-lain sebagainya yang Allah muliakan, hendaklah kita muliakan, dan kita memuliakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzikru nikmah wa dzikru mu'tiha ma'an, syukur itu adalah menyebut nikmat dan menyebut nang memberi nikmat itu bersertaannya. Alhamdulillah, kita segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita mendapatkan senang, kita menyebutkan nikmat tadi, dan kita menyebutkan nang memberi nikmat itu bersamaan, itu yang disebut dengan syukur. Atau juga yasrifal abdu jami'a man amallah bi alaihi fima khuliq li ajlihi, atau dia memindahkan atau diserahkan seorang dengan atau menyerahkan seorang hamba akan semuanya atau sekalian sesuatu yang Allah beri nikmat dengannya, bima pada sesuatu yang diberikan, ingin mendapat nikmatan lebih syukurnya, dengan antara syukurnya ingin berikan hartanya, sebagian hartanya. Wa syukru sababun li thabati nikmah, dan syukur itu sebab dengan tetapnya nikmat tersebut. Dengan syukur itu akan menetapkan suatu nikmat. Kita bersyukur dapat dapat nikmat, misalkan biasanya rezeki nang lebih, misalkan dapat sehari 1 juta, kita syukur, maka sebab dengan syukur itu sebab lithabatin nikmat, tetapnya nikmat tersebut. Tapi kalau kada syukur mungkin mendapatkan namanya syakartum lazina, Allah syakartum lazina, jika bersyukur ditambahkan wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi dengan agar kita
tetap nikmat itu dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya syukur, diberikan kesehatan, bersyukur kita, alhamdulillah kita gunakan kesehatan ini untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apalagi dapat rezeki yang lebih, kita syukur, kita berikan orang yang membutuhkan, orang yang berhajat kepada rezeki kita dan segala macam yang lainnya. Syukur itu sababun li sabati nikmati, menjadi penyebab akan tetapnya nikmat dan bertambahnya nikmat juga. Nah, tetapnya nikmat dan bertambah nikmat tersebut dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kal islami, seperti nikmat Islam. Nah, luar biasa nikmat Islam. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat Islam. Nikmat iman. Mulai lagi lahir kita sudah dalam keadaan Islam, sudah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung. Kita syukuri nikmat tersebut dengan betul-betul hati kita teguh di dalam pendirian dalam kita agama Islam. Wa ta'ati, dan syukur juga kita apalagi atas sekalian nikmat ketaatan kita. Kita kalau berbuat taat bersyukur kalau. Karena ini nih, ketaatan ini yang kita lakukan tanpa daripada taufik dan hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kudrat dan iradatnya, kita kadakawa mengerjakan ibadah tersebut. Kalau kita kadakawa dapat taufik dan hidayah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersyukur juga atas nikmat-nikmat Allah, atas nikmat Islam, atas nikmat dapat kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasail ni'ami, dan juga akan sekalian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukurinya, wajib kita mensyukurinya. Karena mensyukuri nikmat tersebut adalah bagian daripada bahagian taat hati. Bagian daripada perbuatan yang bagus di dalam hati kita. Selanjutnya apa? Daripada perbuatan taat hati adalah sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhdana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma anta a'lam bi antal muqaddim wa akhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا